Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli makan, al-madhkur bi kulli lisan, al-ma'ruf bil ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamarul wujudi fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fi yaumil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan wajib kita muliakan para habaib, para syarifah, darah daging baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita taati para kiai, para ibu nyai, para ustadz, para ustazah, dan yang kita banggakan dan insya Allah menjadi kebanggaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah hubbun nabi dan segenap partisipan kru yang telah membantu lancarnya acara pada malam hari ini. Wabil khusus sahibul hajah, keluarga besar almarhum Haji Muhsin, yang semoga segala kesalahan beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sangat beruntung karena kita bisa hadir maulid plus kita hadir haul orang-orang soleh. Di antaranya adalah Kiai Haji Maimun Zubair dan yang terakhir adalah beliau Al-Qutub Habibullah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Beliau pernah menyampaikan bahwa orang yang datang ke haul itu adalah orang yang memenuhi panggilan baik. Sebab kata beliau, orang yang datang haul orang-orang soleh dan mendatangi haul wali-wali Allah atau kekasih Allah adalah orang-orang yang menerima secara tidak langsung undangan dari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga pernah menyampaikan, kata beliau, waman bagaina qarrabna waman ma bagaina ba'atna. Kata beliau, orang yang kita sukai, para orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah, maka mereka akan kita dekatkan, dalam artian kita akan permudah bagi mereka agar mereka bisa datang ke haul. Begitu sebaliknya, kalau ada orang yang tidak berkenan di hati mereka, maka mereka akan dijauhkan, dalam artian mereka akan susah, akan ada saja masalah yang menghalangi mereka untuk datang ke haul orang-orang soleh atau para wali-wali Allah wal'iyadzu billah. Kata beliau, agar kita tidak termasuk orang yang dijauhi atau orang yang tidak disukai para orang soleh, maka kalau kita datang ke majelis seperti sekarang ini, kalau kita mau datang haul besok ke Gresik dan selanjutnya mungkin ke Solo, kayak ke Tanggul, ke Pekalongan, ke Tegal, intinya kalau kita datang ke haul, maka niatkan kalau kita itu memang benar-benar ingin datang, menginginkan keberkahan dari sahibul haul. Jangan ada niat lain. Niat haul sekalian jalan-jalan, niat haul sekalian beli-beli, niat haul sekalian biar punya foto selfie di sana. Maka kalau ada niat lain selain niat mendapat keberkahan, maka kata beliau itu adalah contoh orang yang tidak, naudzubillah, tidak akan mendapatkan keberkahan dari haul wal iyadzu billah. Kemudian beliau juga mengajarkan kepada kita, kata beliau, kalau kita hadir di majelis taklim seperti pada hari ini, pada malam ini, maka sebelum kita datang atau sekarang yang sudah datang ini, kita anggap diri kita adalah orang miskin. Karena ilmu itu sama seperti zakat, kata beliau. Sebagaimana zakat hanya berhak diberikan kepada orang yang gak mampu, yang butuh, begitu juga dengan ilmu. Kalau kita datang ke majelis ini ngerasa, oh saya sudah tahu sebenarnya, cuman mau barokah aja,
Atau ketika kita mendengar mau'izah, oh saya pernah dengar ini, oh saya pernah baca hadis ini, oh saya sudah tahu apa yang dijelaskan. Maka sama seperti orang yang sudah ngerasa cukup dan mampu, dia tidak lagi berhak mendapatkan ilmu, maka sia-sia. Dia datang ke majelis ilmu itu sia-sia dalam artian gak sempurna pahalanya. Tetap lebih baik, tetap dapat pahala tapi kurang sempurna. Oleh karena itu kita berharap ayo ya, kita bersihkan niat kita lagi, ya, kita bersihkan hati kita, tujuan kita sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Segaf, kata beliau, ayo kalau datang ke majelis ilmu, terutama kalau di situ diadakan sekaligus haul orang-orang soleh atau kekasih Allah yang dekat dengan Allah, bersihkan hati agar barokah mereka itu sampai kepada kita. Nah, barokah itu adalah ziyadatul khair, agar bertambah kebaikan, bertambah umur kita, bertambah kesehatan kita, bertambah rezeki kita, bertambah kesolehan anak-anak kita, bertambah kebakti mereka, bertambah ilmu dan bertambah hal-hal yang baik. Oleh karena itu inda dzikri sholihin tanazzalur rahmah. Nah, ketika kita menyebut-nyebut menceritakan orang soleh, maka rahmat Allah itu akan turun. Kasih sayang Allah itu kita harapkan semoga sampai kepada kita sehingga kita menjadi orang yang soleh, karena menjadi orang yang soleh itu penting. Suatu ketika sahabat Sa'id Ibnu Musayyib ditanya oleh putranya, Abah ini kenapa sih kok berusaha untuk menjadi orang soleh, berusaha dalam ibadah? Kata beliau sahabat Sa'id, justru saya berusaha menjadi orang soleh untukmu. Saya ini berusaha menjadi orang soleh untuk anak-anak saya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Hadi, kata beliau, ada satu ayat yang semua ayat itu spesial, tapi saya sangat berharap ke satu ayat ini, yaitu ya, wa kana abuhuma sholiha. Kata beliau, saya berharap apa yang difirmankan oleh Allah, orang tua yang soleh akan melahirkan anak-anak yang soleh solehah. Orang tua yang soleh akan menjadi sebab anak-anak itu dijaga oleh Allah dan mereka akan menjadi soleh. Dan itulah harapan kita. Ayo kita usaha, kita mulai dari diri kita sendiri. Ghayyir nafsak ghayyarallahu ma haulak. Kita usahakan diri kita sendiri agar anak-anak kita pun menjadi soleh. Bahkan guru kami almarhum Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sesaat 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau mengumpulkan putra-putranya. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, kata Al-Habib Hasan, ya, kalian semua menjadi saksi. Abah, kata beliau, memang sengaja gak meninggalkan warisan berupa harta sama sekali. Semua yang Abah miliki, Abah wakafkan untuk pondok pesantren. Tapi bukan berarti Abah jahat, kata beliau. Kan Abah sudah mengajarkan kalian ilmu agama, Abah sudah memondokkan kalian ke luar negeri, ke orang-orang soleh, sehingga kalian kembali dengan ilmu dan menjadi orang soleh. Kenapa, kata beliau? Karena sebanyak apapun harta, kalau kita ini cuma ninggalkan warisan sama anak, mau seberapa banyak pun, 1 miliar, 2 miliar, sebanyak apapun, orang itu tidak bakal merasa puas dengan namanya harta. Kalau yang jadi buah pikiran kita ini hanya uang, kayaknya anak saya bakal bahagia kalau ditinggalkan harta, ndak kira. Orang gak punya sepeda pingin sepeda, yang punya sepeda pingin punya motor pingin punya mobil, yang punya mobil pingin bagus, yang bagus pingin punya 2, seterusnya tidak bakal habis. Oleh karena itu, kata beliau, cukup kita tinggalkan kepada mereka ilmu agama sehingga mereka itu menjadi orang soleh. Kata Al-Habib Hasan, karena saya berharap dari satu ayat. Beliau berkata, saya berharap dari satu ayat Allah, yaitu wa huwa yatawallas sholihin. Kata Allah SWT, kalau kamu orang soleh, maka Allah yang akan mengurus semuanya. Jadi jangan khawatir kalau Allah yang ngurus anak kita. Allah itu maha kuasa, semua alam semesta, semua tak terbatas itu milik Allah. Jadi tidak khawatir dengan gimana hidup anak saya, maka hidup putra putri kita akan terserah apa kata Allah. Terutama di zaman sekarang ini. Ingat, Rasulullah jauh-jauh hari, dulu sekali, Rasulullah ini pernah duduk termenung ketika ngelihat anak-anak kecil, kan? Karena Rasulullah itu punya sifat sayang, bahkan kita dituntut untuk sayang kepada anak kecil, bukan hanya anak kita. Bahkan kata Rasulullah, di surga ada surga yang namanya Darul Faroh, rumah kebahagiaan. Kata Rasulullah, surga ini diperuntukkan khusus untuk orang-orang yang
semasa hidup di dunia senang, menyenangkan hati anak-anak kecil. Nah, singkat cerita, Rasulullah ini berpesan ke para sahabat, ya, bukan pesan, maaf, Rasulullah ini berkata kepada para sahabat, sampaikan kepada anakmu agar anakmu menyampaikan kepada anakmu terus, ya, agar mereka menjaga anak-anak mereka dengan ilmu agama. Sebab sayati zaman, kata Rasulullah, akan datang zaman di mana yang merusak keluarga atau fitnah itu muncul dari dalam rumah mereka. Fitnah yang dimaksud di sini adalah sebab, bisa menyebabkan diri kita atau sesuatu yang menyebabkan orang lain berbuat dosa sehingga menyesal kemudian masuk neraka, wal'iyadzubillah. Itu namanya fitnah. Kata Rasulullah, pesan kepada anakmu agar anakmu juga berpesan kepada anaknya dan seterusnya. Ya, hati-hati, karena di akhir zaman akan ada zaman di mana fitnah atau yang bakal ngerusak anak, yang ngerusak keluarga, yang menjadikan anak membangkang itu datang dari dalam rumah sendiri. Sahabat ketika dengar ini nggak nyampe, mereka ini mikir nggak sampai-sampai, nggak nutut. Kata sahabat, ya Rasulullah, mereka nggak sadar, enggak. Fitnah seperti apa yang datang di dalam rumah mereka sendiri? Jadi sahabat ini terus berpikir dan tetap tidak nemu jawaban. Karena di zaman sahabat, zaman Rasulullah, belum ada setan dua huruf, setan HP sama setan TV. Nah, berbeda dengan sekarang yang mana setan dua huruf ini selalu menemani keluarga kita, sehingga setan dua huruf ini yang menjadikan anak membangkang kepada orang tua, ya, menjadikan murid durhaka kepada guru. Oleh karena itu, ayo kita jaga mereka bukan dengan yang lain, tapi cukup jaga dengan ilmu agama. Karena ilmu Allah, ya, ilmu Rasulullah, ilmu agama ini akan selalu menjaga putra putri kita, keluarga kita. Meskipun nanti ilmu itu tidak menjaga secara langsung, tapi kata Rasulullah, Allah dan Rasul yang akan menjaga mereka selama mereka berada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang perlu kita siapkan sebelum ayo kita mengulas atau mengenal sedikit tentang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, beliau meninggal 17 Dzulhijjah. Nah, sekarang malam 15. Ya, jadi beliau meninggalnya tanggal 17 Dzulhijjah. Beliau ini lahir tahun 1864 Masehi di kota Besuki. Ya, beliau lahir, tidak lama setelah beliau lahir, ayah beliau meninggal dunia. Ketika nenek beliau mendengar kabar, ya, putranya meninggal, ya, kemudian nenek beliau yang ada di Hadramut, Hubabah Fatimah binti Abdullah, itu mengirim surat ke ibunda Habib Abu Bakar agar, ya, Habib Abu Bakar ini dibawa oleh salah satu kerabat beliau ke Hadramut agar berada di sana. Singkat cerita, akhirnya beliau pada usia 8 tahun menuntut ilmu dan belajar ke kota Hadramut. Ada kisah luar biasa sebelum beliau berangkat ke Hadramut. Di Hadramut kan guru beliau ini banyak. Di antaranya tapi guru yang paling lama beliau belajar, Habib Abu Bakar ini belajar ke Sahibul Maulid, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Nah, beberapa bulan atau beberapa hari sebelum Habib Abu Bakar ke Hadramut, di majelis taklim seperti ini bersama murid-muridnya, Habib Ali Al-Habsi cerita bahwa ada 3 orang yang namanya sama, karakter atau sifatnya sama, dan kedudukannya sama di sisi Allah. Yang pertama adalah, kata Habib Ali Al-Habsi, yang pertama kalian tidak tahu karena ini beliau sudah meninggal lama sekali, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, atau yang kita kenal dengan Al-Habib Abu Bakar Al-Adani. Ya, dikenal dengan Al-Adani karena ketika beliau mau masuk kota Aden ini terkenal sudah banyak orang hebat. Sehingga ketika beliau mau masuk, yang jaga kota Aden ini iseng. Ya, kalau kamu memang orang hebat, kan saya sudah mendengar nama Habib Abu Bakar Al-Idrus ini, coba tunjukkan karomah. Akhirnya beliau meminta kepada Allah, kemudian di kota Aden pada saat itu turun hujan susu yang sampai saat ini susu itu masih disimpan dan masih ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Al-Habib Ali Al-Habsi, nah, yang kedua ini kalian dulu masih kecil mungkin kalian pernah bertemu tahu.
yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Dan yang terakhir kata beliau, nanti kalian akan ketemu nanti kalau di akhir usia kalian sudah tua akan ketemu, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, atau yang kita kenal sekarang dengan Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Jadi kedudukan beliau di sisi Allah itu sangat mulia. Bahkan ya, beliau juga bilang, kata beliau, Habib Abu Bakar ini termasuk ahlud darki, yang kata beliau kalau kalian dalam keadaan susah, genting, kepepet, dalam keadaan bahaya, ya kalian sebut nama beliau, bacakan Fatihah ke beliau. Kata beliau, Habib Abu Bakar, saya akan datang membantu kalian atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ya di kitab-kitab tasawuf, di kalangan-kalangan para ulama ada ijazah yang terkenal. Kata para ulama, kalau kalian punya hajah yang besar, yang kayaknya duh bisa ndak ya saya selesaikan, masalah ini benar-benar kalian butuhkan dan harus ini mepet, kata para ulama, kalian baca Fatihah keempat Abu Bakar, maka pasti hajat kalian itu dikabulkan. Yang pertama adalah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ke Habib Abu Bakar Al-Adni, yang ketiga adalah kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, dan yang terakhir adalah ke Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Nah, kalian baca Fatihah ya kepada beliau-beliau, maka ketika kalian kepepet punya hajat yang harus diselesaikan, insya Allah Allah akan mempermudah hajat tersebut. Ya, kita lanjutkan. Kemudian akhirnya pada usia 8 tahun ya tadi dibawa oleh salah satu keluarga beliau ke Hadramut. Sesampai di Hadramut, di rumah neneknya ya, yang jaga Al-Habib Abu Bakar, guru ya, plus paman kandung beliau, yang jaga itu adalah Al-Habib Abdullah bin Umar As-Segaf. Sangat ngejaga karena pesan nenek, dan banyak sudah termasuk Habib Ali tadi sudah tahu kalau ini nih bakal jadi orang besar, jadi benar-benar harus dijaga. Sehingga Habib Abdullah bin Umar As-Segaf tuh diminta sama wali-wali pada saat itu untuk jaga loh keponakannya ya, ini amanah dari Allah. Saking ngejaganya Habib Abdullah kepada ponakannya Habib Abu Bakar, pernah kata Habib Abdullah suatu ketika mau ke tempat belajar, diantar kan masih kecil, mau ke tempat belajar, kemudian tiba-tiba Habib Abdullah ini ngambil ridaknya, selendangnya diambil, ditutupkan ke kepala Habib Abu Bakar, sampai Abu Bakar ini tidak ngelihat. Kata Habib Abdullah, udah diem aja, dibawa sampai ke tempat, sampai kemudian dibuka. Namanya anak kecil kan penasaran, nanya kenapa, noleh dia, ada apa? Sama Habib Abdullah dipalingkan wajahnya, udah jangan noleh. Kata dia, ada orang-orang ngerokok, jangan ngelihat orang ngerokok, jangan dilihat, saya takut nanti berdampak, berimbas tidak baik. Cuman ngelihat lo ya, ini ada orang ngerokok nih, ada beberapa orang ngerokok, itu dipalingkan, jangan dilihat, takut ngerusak hati, cuman ngelihat ya. Ya. Kita ndak bisa ngeremehkan kalau ada orang yang bilang kok lebay sih cuman ngelihat aja. Loh, jangan diremehkan ya. Allah SWT berfirman, "Famayyamal mithqala dzarratin syarrai yarah." Allah sudah mengingatkan kita sebenarnya di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, di antara pelajaran dari ayat itu, kita jangan ngeremehkan hal baik meskipun kecil, begitu juga naudzubillah hal buruk meskipun kecil. Bisa jadi hal baik itu memantik ridha Allah, bisa jadi hal buruk yang kecil itu memantik murka Allah. Lupa tak kita dengan kisah Imam Ghazali, beliau masuk surga, mendapat kedudukan di sisi Allah bukan karena kitab Ihya Ulumuddinnya, bukan karena murid-muridnya, bukan karena ilmunya, ibadahnya enggak. Kata beliau, saya pernah nih membiarkan seekor lalat minum di tempat tinta saya, lalu saya biarkan sampai dia kenyang dan Allah ridho. Remeh tapi Allah senang. Lupa tak kisah Rasulullah? Rasulullah pernah bersabda, kata Rasulullah, ada seorang wanita yang disiksa di neraka. Kenapa? Karena lihirrotin kanat habasatha. Dia punya melihara seekor kucing, ditaruh di kandang. Kucing itu tidak seneng, ya, lupa ngasih makan. Jadi kita yang punya hewan peliharaan hati-hati kalau keluar kota jauh. Jadi jangan pernah remehkan hal yang kecil karena itu sudah tertera di dalam Al-Quran. Dan jangan pernah meremehkan, cuman ngeliat, bukan cuman ngeliat. Ya, yang di pondok pasti paham, yang di pondok ini pasti paham. Siapa sih sahabat itu? Sahabat itu gak cukup. Sahabat itu orang yang beriman kepada Rasulullah dan meninggal dalam keadaan iman. Gak cukup, ada satu syarat lagi. Harus melihat Rasulullah. Kalau gak melihat meskipun cinta, iman sampai mati, gak disebut sahabat. Contohnya siapa? Sayyidina Uwais Al-Qarani. Jadi
jangan pernah kita ngeremehkan, kan cuman lihat. Ayo kita kasih contoh yang lain lagi. Contohnya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini terkenal dengan kecerdasan beliau. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, beliau ini kalau jangankan ngafal, cuma dibaca nih hafal. Dan sekali hafal kata beliau, saya tidak pernah lupa sama sekali. Jadi cuma dibaca langsung hafal, tidak ngafal dan tidak pernah lupa. Suatu ketika beliau ketika mengisi mau'idhah seperti saat ini, beliau lupa sebuah syair entah sebuah hadis, beliau lupa. Akhirnya sampai akhir lupa. Ketika lupa, pulang ke rumah beliau ini sedih, tafakur, ya Allah kenapa ya kok lupa tumben-tumbennya. Beliau cari alasannya, bertafakur, bermunajah terus, tidak nemu. Sampai karena beliau mentok tidak nemu, beliau datang ke gurunya cerita yang bernama Imam Waqi'. Kata beliau dalam syairnya, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilmallahi nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Kata Imam Waqi', ilmu ini cahaya Allah, tidak mungkin ada yang bisa ngerusak ilmu. Kita belajar tidak faham-faham, kita ngafal tidak hafal-hafal, sekali hafal cepat lupa. Itu satu sebabnya kata Imam Waqi', pasti karena dosa. Coba dipikir dosa yang mana. Imam Syafi'i ini bingung mikir dosa yang mana ya. Bukan karena banyak dosa kayak kita, dosanya yang mana ya. Kalau Imam Syafi'i ini mikir dosa yang mana, karena kata beliau, beliau bersumpah, demi Allah kata beliau, jangankan haram, niat ngelakukan yang makruh, niat tok nih, belum melakukan makruh tuh tidak pernah. Pengen minum berdiri, itu tidak pernah kata beliau, apalagi yang haram. Tapi kata Imam Waqi', tidak mungkin kalau sudah berkaitan dengan ilmu cahaya Allah, pasti penghalangnya adalah dosa. Dipikir, akhirnya Imam Syafi'i ingat, ya Allah, iya pernah dulu waktu belajar. Saya ketika mau ke sekolah nih, bahasa sekarang ke sekolah, gak sengaja di jalan tuh papasan sama perempuan nutup aurat pakai cadar lengkap dari ujung ke ujung. Sayangnya ketika sudah dekat dengan Imam Syafi'i ada angin sehingga tumitnya kelihatan. Cuman tumit, gak sengaja. Tapi kata Imam Syafi'i, ini loh sebabnya. Jadi jangan pernah kita meremehkan, cuman ngelihat itu, kata para ulama, an-nadhrah syahmun masmumun min sihamil iblis. Ada galanya pandangan kita kalau itu menyebabkan dosa. Dosa itu nusuknya di hati kayak racun, sehingga keracunan busuk, maka otak kita pun rusak, maka jasad kita pun diajak ibadah susah, diajak ini susah, diajak itu semuanya susah. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal kecil. Bahkan ketika beliau sudah pulang ke Indonesia, Habib Abu Bakar ini pulang ke Indonesia, beliau membuka majelis ihya, ya kan? Di mana-mana, salah satunya di Bangil yang sampai saat ini dipegang cicit beliau Al Habib Ahmad As-Segaf, yang awalnya majelis berubah jadi pondok Ihya Ulumuddin. Nah, beliau pernah nih Habib Abu Bakar ketika ngisi majelis baca kitab ihya, tiba-tiba di antara orang-orang yang banyak ada satu orang pakai peci torbus yang merah itu, pakai peci merah kayak Betawi-Betawian, ngajar terus. Setelah selesai, beliau minta tolong muridnya untuk dipanggil masuk ke rumah beliau, ditanya. Kata beliau, apa ini? Kok kamu sudah mulai berbeda dengan yang lain? Perasaan salaf-salaf kita dulu, datukmu dan datukku, orang tua kita tidak pernah nih make-make yang gini. Akhirnya orang itu terdiam, kemudian sama Habib Abu Bakar dilepas, dikasih peci putih. Kata Habib Bakar, jangan dimulai dari kan cuman peci, kan cuman ini, kan tidak haram, kan. Kata beliau, iya sekarang peci berubah warna, besok tidak pakai peci, kan cuman tidak pakai peci, besok akhirnya warna bajunya, kan cuman warna, besok akhirnya berubah bajunya, berubah sedikit sebagaimana Rasulullah bersabda. Kata Rasulullah, orang-orang nih di akhir zaman kayak kita nih, awalnya berawal dari cuma gini sih, masa iya dikit-dikit kata Rasulullah, mereka ngikut sedikit-sedikit sampai orang kafir masuk neraka, akhirnya mereka pun masuk ke neraka waliyadzubillah min dzalik karena alasan cuman sedikit. Atau juga karena alasan kan tidak haram. Ingat, beda muslim beda mukmin. Muslim oke lah kita semua muslim, tapi mukmin itu bukan berbicara tentang halal atau haram. Tapi ingat pesan Imam Malik kepada Imam Syafi'i, kata beliau, al-adab fauqul ilim, dahulukan adab. Kalau sudah besar kayak kita nih, sudah tua apalagi sudah mondok, yang dipikirkan bukan ini halal, kan tidak apa-apa, ini haram, enggak. Yang kita pikirkan adalah pantas atau enggak. Pantas atau enggak? Sebelum saya kesini nih, mungkin sekarang masih rohah,
di Gresik sekarang nih mungkin masih rohah. Tadi saya sempat ngelihat mereka baca ikhtitam ihya. Kemudian di tengah-tengah itu ada Ustadz Muhammad Al-Haddad, guru kita bersama, ada banyak para habaib yang luar biasa. Di tengah-tengah ihya mengingatkan 2 kali saya dengar tadi. Ingatkan para jamaah yang ngerokok atau yang mau ngerokok langsung ditegur. Karena Habib Wakar semasa hidupnya tidak senang dengan rokok. Bahkan ada sebuah kisah, kalau beliau ini dapat madad dari Allah, ya, dapat bisyarah dari Allah, cahaya Allah turun ke beliau dan beliau tidak kuat karena saking mulianya cahaya Allah, beliau ini ngambil tembakau, anggaplah rokok tidak dihidupin, cuma ditaruh di mulutnya, maka malaikat berhenti turun kepada beliau, kata beliau, gak dibakar, kan tidak haram. Sekali lagi, iya kita tidak bahas ini halal ini haram, kita sudah besar. Kalau kita pengen dianggap mukmin yang soleh, yang kita bahas adalah pantas atau enggak. Kalau cuman halal dan haram, rusak kehidupan kita. Contoh, dalam Islam, hukumnya haram kita nih menyentuh, mau secara langsung, mau ada penghalangnya, yang bukan mahram tuh hukumnya dosa besar. Bahkan Rasulullah mengancam, ya, kata Rasulullah lebih baik ya, daripada kita menyentuh imra'atan la tahillalah, yang tidak halal, mendingan kita ambil paku panas, kita panaskan besi, kita tusukkan di kepala kita. Karena ya kayak gitu sudah siksaan yang akan diterima. Tapi kalau kita bicara hukum, kemudian kita melihat maaf mungkin ada wanita yang sepuh, nenek-nenek, enggak kita bantu. Kita biarkan, kan haram. Ya enggak, kita lihat ini pantas atau tidak. Mukmin itu enggak sekedar membicarakan, para ulama, para salaf itu enggak sekedar membicarakan halal haram, enggak. Kalau kita belajar di fikih ada istilah abghadul halal. Halal sih, tapi Allah enggak senang dengan hal itu dan itu banyak. Jadi sekali lagi ayo, bukan lagi perkara ini halal, ini haram, tapi pantas atau tidak kita lakukan. Kemudian ya saya ingatkan juga ilmu kita dapat kayak barusan, nanti kita dapatkan lagi. Ya, ilmu itu kata para ulama bukan buat nyerang orang. Jangan setelah kita dengar ilmu, gak sabar pengen nyalahkan orang. Gak dengar kemarin kata ustadz itu loh, kata hab, enggak. Ilmu itu bukan buat nyalahkan orang lain, ilmu itu buat nyalahkan diri sendiri. Saya nih, salah saya. Beda menyalahkan dan menasehat itu beda. Kalau nasehatin kayak caranya Habib Abu Bakar tadi, gak di banyak orang. Kalau di banyak orang nanti dia malu. Dipanggil ke dalam berduaan dan gak kamu salah, enggak. Nanya dulu kenapa kok pakai ini ya, kayaknya dulu-dulu itu namanya nasehatin. Jadi ingat, ilmu bukan buat nyalahkan atau nyerang orang lain, enggak. Ilmu itu bukan buat menyalahkan, ini sholatnya salah, ini tidak diterima, ini nih kayak semua masuk neraka, enggak. Ingat Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Akhirat sama dunia ini beda. Kalau di dunia kita nemu tambang, tiba-tiba kita gali nemu emas. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin kaya kita kan. Ini tambang emas yang tahu cuma saya, kita ambil buat kita semua. Tapi kalau banyak orang yang tahu akhirnya bagi. Tapi sistem akhirat tidak gitu. Kalau sistem akhirat tuh beda. Justru semakin banyak kita ngajak orang, semakin kita sering nasehatin orang, semakin kita ngingatkan orang, semakin besar kesempatan kita masuk surga, semakin besar pahala yang akan kita dapat. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita nih umat yang baik dibandingkan umat yang lain tuh kita terbaik. Apa sebabnya? 2. Ya, ta'murunan nas bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ada yang baik kita ajak, kalau ada yang enggak baik kita berusaha dengan baik tapi cegah mereka agar tidak berbuat dosa. Dan Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya Al-Hikam, beliau bilang kewajiban dakwah ini bukan cuma punya orang alim harus mondok, enggak. Kewajiban dakwah ngajak ini punya semua. Kalau ada orang bilang saya masih belum baik loh, justru dengan ngajak orang baik berarti kita berubah menjadi individu yang lebih baik. Kalau kita nunggu nanti baik, kapan nantinya itu? Justru dimulai dari sekarang kita ajak satu, kita sebisanya. Alim itu bukan ilmunya banyak, karena kalau takarannya ilmu banyak, seberapa banyak? Ulama siapa? Hadis mana yang nakar ilmu banyak tuh segini? Nggak ada. Ilmu yang manfaat itu bukan yang banyak, yang barokah bukan yang banyak, yang disenangi ulama bukan yang banyak, tapi sedikit. Nggak apa-apa, yang penting diamalkan, kemudian disebarkan. Yang penting ilmu. Nah, berkaitan dengan haul juga, tadi Al-Habib Abu Bakar ya di awal saya menjelaskan bahwa beliau bilang ya, waman bagaina qarrabna waman ma bagaina ba'atna. Ya, kalau kita repot datang ke Gresik, berarti kita nih kayaknya dibenci, enggak juga. Paham? Karena
Al-Habib Husain bin Abdullah As-Segaf yang baru meninggal beberapa tahun lalu, beliau adalah khalifah pengganti majelis-majelis Ihya-nya Habib Abu Bakar, namanya Habib Husain bin Abdullah As-Segaf. Beliau bilang langsung, waktu itu saat ada saya, beliau ke pesantren, beliau bilang, kalau kalian ini anak pondok terutama, atau kalian ustadz, intinya berkaitan dengan ilmu kayak sekarang nih, jangan datang. Habib Abu Bakar lebih senang kalau kalian yang mondok tetap belajar, jangan datang hall, belajar, yang ngajar jangan, saya ndak masuk izin karena hall, ndak perlu datang. Tetap di situ. Ini yang khodim majelis ndak usah datang, bikin di sini pahalanya lebih besar. Saya ingat betul saat guru kita bersama Al Ustadz Nawawi meninggal di hari ke-7, saya pingin datang, sudah mau izin. Di tengah jalan saya ingat, oh iya ya. Kalau memang saya pengen beliau banyak pahalanya sebab saya, bukan dengan saya datang ke sini dan baca tahlil yasin. Berapa pahalanya tahlil yasin saya? Segitu aja. Tapi kalau saya ngajar berapa murid di pondok itu? 1 kelas, 2 kelas. Kalau saya niatkan mudah-mudahan semua pahalanya buat guru saya. Berapa banyak pahala beliau? Apalagi ada yang manfaat, ngajarkan ke orang lain. Kalau saya cinta, bukan berarti saya harus datang. Karena kata Habib Abu Bakar juga, ya, cinta itu bukan al-kurbu laisa kurbul badan, balil kurbu kurbul jinan. Kata beliau dekat nih tidak harus dekat badan, enggak. Yang penting hatinya dekat. Bahkan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah yang kita kenal dengan Abu Ya Maliki, beliau pernah bilang, saya dan murid-murid ini sama kayak jari nih loh. Ada kalanya dekat tapi tidak terlihat. Coba jari ini kita taruh di sini, kelihatan? Enggak. Paham? Kalau jari ini kita tempel kan gini tidak kelihatan. Dekat tapi hatinya jauh, percuma. Jauh justru kelihatan. Kata beliau, ada kalanya murid saya mungkin jauh, karena jauh tidak bisa nemuin saya, atau karena sibuk ini dan itu. Sudah, itu pahala yang saya tunggu-tunggu. Saya ngajarkan mereka biar pinter, pahalanya ngalir. Jadi kalau kalian itu berkaitan dengan ilmu, yang berkaitan khusus, yang berkaitan dengan ilmu, sesekali kalau waktunya sudah dak mondok, udah lulus ngajar, boleh. Ya, tapi kalau kalian mondok, sudah lebih baik di pondok. Ya, karena gak ada hal yang lebih menyenangkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain belajar dan menyebarkan ilmu. Ya, kemudian yang terakhir, kita juga menghauli beliau Kiai Haji Maimun Zubair. Ya. Salah satu putra beliau yang bernama Gus Kamil, insya Allah kalau gak salah, pernah, sekarang sudah lulus, pernah kuliah ya, S2-nya di pesantren kami di Bangil. Kemudian beliau cerita tentang betapa besar cinta beliau kepada Ahlul Bait Rasulullah itu besar. Karena beliau memang berharap dekat dengan Ahlul Bait Rasulullah. Bahkan beliau, tapi saya tidak dengar dari putranya, dengar dari orang kalau beliau senang dengan qasidah Sa'duna tadi. Cinta beliau besar kepada Syarifah Khadijah, cinta beliau besar kepada ibu kita Ummul Mukminin, ya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Bahkan Rasulullah bersabda, almar'u ma'aman ahab, dan Allah mewujudkan hal itu sebelum di akhirat. Ya, Allah mewujudkan keinginan beliau sehingga alhamdulillah ya, beliau itu membuat kita iri. Semua bahkan keluarga-keluarga terdekat Nabi pun iri karena beliau bisa dekat dengan Ummul Mukminin, ya, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Beliau bisa dimakamkan di sana, penuh keberkahan, yang ziarah banyak, itu tanah suci. Dan subhanallah, seperti yang tadi dikatakan oleh guru kita Gus Masud ya, mudah-mudahan kita semua panjang umur, dalam keadaan sehat, barokah. Cuman kita berharap suatu saat, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, suatu saat nanti, masih lama, kalau memang sudah datang waktunya, semoga kecintaan kita, ya, maulid kita ini, semua seperti ini ya, mudah-mudahan Rasulullah ridho dan akhirnya Rasulullah datang ketika kita dimakamkan. Sebagaimana Al-Habib Abu Bakar, ya, beliau doa di akhir-akhir itu, beliau doa, ya Allah, mudah-mudahan saya meninggal seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, sehingga beliau meninggal tahun 1955 ya, di usia ke-91, 17 Dzulhijjah, usia beliau 91. Beberapa hari sebelum beliau meninggal, beliau pesan ke keluarga, ke anak-anak beliau, yang sekarang semua putra beliau sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal cucu ke bawah. Nah, beliau pesan ke putra-putranya, kata beliau, nanti kalau saya meninggal, ketika jenazah saya akan dibawa dari rumah ke tempat pemakaman, kata beliau, iringi dengan tola al-badru. Pakai tola al-badru, pakai terbang. Kata beliau, loh, bukan buat saya, tapi buat menghormati Rasulullah, karena Rasulullah bilang kalau beliau yang akan jemput dan hadir. Jadi jangan lihat saya, hormati Rasulullah. Oleh karena itu Sayyidina Umar pun pernah berkata, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali,
Semua orang, ini kalau naudzubillah sakratul maut ya, kita pasti merasakan sakit kecuali ahli salawat. Nah kayak kita mudah-mudahan termasuk ahli salawat. Sakit itu tetap ada tapi tidak kerasa. Kenapa? Karena Rasulullah akan datang menemani kita. Sehingga ketika kita sakarat sekalipun kita melihat Rasulullah nih, ya Allah akhirnya ini wajah yang selama ini kami tunggu. Senyumnya yang indah, baunya yang wangi, yang ya sudah tidak bisa digambarkan, itulah Rasulullah. Sehingga sesakit apapun sakaratul maut itu tidak lagi terasa, sama sekali gak kerasa. Oleh karena itu kita berharap ayo mudah-mudahan ya berkah beliau Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang kita mungkin bisa bersama-sama jamaah atau entah seperti apa rencana Allah, kita walaupun sekali mungkin kita bisa datang ziarah ke makam beliau di Gresik, amin ya rabbal alamin. Ya, terakhir mari kita tutup dengan ijazah ya. Beliau pernah ketika di akhir-akhir hayat yang isi taklim kayak gini, majelis seperti ini, beliau bilang ya, saya mendengar entah bermimpi atau membaca, kata beliau, dari Al-Imam Syekh Qadi Abdullah Al-Baghdadi. Kata beliau, Syekh Abdullah Al-Baghdadi ini pernah suatu ketika bermimpi Rasulullah, melihat Rasulullah sumpek, sedih. Bahkan kata Syekh Abdullah Al-Baghdadi, sumpek dan sedihnya Rasulullah saat itu ketika saya melihat lebih sedih, lebih sumpek dari seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi sedih luar biasa. Didatengin sama beliau, ya Rasulullah, mabika, wahai Rasulullah, apa yang terjadi padamu, ada apa ini? Kata Rasulullah, ya, wahai Abdullah, hari ini saja nih, hari ini saja ada 1.500 umatku yang meninggal. Sebagian naudzubillah meninggal dalam keadaan kafir, waliyadzubillah min dzalik, dan sebagian dari mereka meninggal dalam keadaan nifak, munafik, yang intinya su'ul khotimah. Dalam sehari 1.500. Yang akhirnya mendengar ini, ya, Syekh Abdullah Al-Baghdadi gemetar, takut kan, ya Allah gimana ini, kalau saya, keluarga saya nanti gitu juga gimana. Akhirnya kata Rasulullah, saya ajarkan bacaan, kamu baca ini, maka kalau dibaca, kata Rasulullah, saya jamin keluargamu, kamu yang baca dan semuanya dijaga dari meninggal su'ul khotimah, yaitu bacaan la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan, kam laka alaina min ihsan, ihsanikal qadim, ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghaffar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami aturkan terima kasih. Marilah acara pada malam hari ini